Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, apa kabarnya? Semoga pada baik ya, sehat selalu, amin lah. Nah, teman-teman, kan kemarin kita udah ngebahas tentang Islam di Andalusia ya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham belum? Dan udah pada ngerti belum sih Islam di Andalusia itu gimana? Nah, kalau belum ngerti bisa ditanyakan dulu apa yang belum ngertinya, dan siapa tahu ada yang mau ditanyakan tentang apa gitu yang masih mengganjal. Nah, tanyakan dulu teman-teman. Nah, sekarang kalau nggak ada yang nanya, sekarang saya lanjut dulu ya. Nih, sekarang saya akan mengaitkan Islam di Andalusia itu ke kebudayaan ya, kebudayaan Islam di Andalusia berarti ya. Agar lebih gampang, saya akan mengambil salah satu tokoh kebudayaan Islam di Andalusia, itu Ziryab. Nah, teman-teman, ada yang tahu Ziryab masih di sini? Ada yang pernah dengar nama Ziryab nggak? Coba. Nggak ada ya? Nggak ada, emang jarang sih. Tapi Ziryab ini ya teman-teman, jika kalau teman-teman baca di buku ajan terakhir di Andalusia, Ziryab ini terkenal teman-teman sebagai duta kebudayaan di situ, karena dia mengubah kebudayaan di sana menjadi kebudayaan Islam. Nah, sedikit cerita tentang Ziryab ya teman-teman. Ziryab ini tidak mudah pergi ke Andalusia, itu dia tidak mudah teman-teman. Dia mempunyai banyak polemik masalah-masalah sebelum akhirnya dia tiba di Andalusia. Nah, dia lahir di Ziryab ini bernama Abu Hasan Ali bin Naif. Dia lahir di Baghdad. Dia pada saat itu pemimpinnya Hasan al-Rasyid. Hasan al-Rasyid ini pencinta apa ya, ilmu pengetahuan, pencinta kebudayaan. Dia pokoknya suka lah dengan hal budaya, ilmu pengetahuan, dia itu paling suka. Pada saat itu ada seniman tersohor yang namanya Ishaq al-Mausili. Ishaq al-Mausili ini guru dari Ziryab. Nah, pada suatu hari Ziryab ini dihadapkan dengan sang pemimpin Hasan al-Rasyid yang dibawa oleh Ishaq al-Mausili. Ishaq al-Mausili membawa Ziryab ke hadapan pemimpin dan Ziryab menampilkan salah satu karyanya, dan sang pemimpin pun sangat suka, sehingga Ishaq al-Mausili pun dibuat cemburu oleh Ziryab ini. Lalu Ziryab dikecam oleh sang guru karena penampilan yang bagus itu. Dia tidak mau posisinya digantikan oleh Ziryab. Dia cemburu, terus berusaha membawa pergi Ziryab dari Baghdad. Nah, Ziryab itu diancam oleh sang guru untuk pergi ke Baghdad, atau diancam pergi membawa uang yang sang guru berikan, atau tetap di Baghdad tetapi masih disiksa. Nah, Ziryab pun, singkat cerita, Ziryab pergi ke Tunisia, yang sekarang Tunisia namanya, ke dinasti Aghlabiyah. Di dinasti Aghlabiyah pun dia ditolak karena saat menampilkan karyanya kepada sang raja, Ziryab dianggap melakukan syair yang menghina ibundanya gitu teman-teman. Bayangkan kalian jadi Ziryab gimana. Dia mempunyai bakat, tetapi dia ditolak di sana sini karena ketidaksukaan seorang. Jadi
Ziryab tidak mundur. Ziryab dia tetap mempunyai keinginan, dia mempunyai keinginan menetap di Andalusia, ingin ke Andalusia sejak dari Baghdad. Dia itu ingin perginya ke Andalusia, bukan ke Tunisia. Nah, setelah ditolak, dia langsung mengirimkan surat kepada pemimpin Andalusia saat itu, ya Abdurrahman I menerimanya dengan bangga, karena Abdurrahman I ini juga salah satu pemimpin yang cinta ya terhadap syair-syair yang terhadap budaya, terhadap kesenian lah, dia cinta. Nah, diterimalah dengan diiming-imingi gajinya tinggi, pokoknya dia difasilitasi mewah lah di Andalusia ini. Dia pokoknya bakal jadi orang penting lah, kata pemimpin Abdurrahman pada saat itu ya. Dia Baghdad jadinya salah. Ziryab pun langsung senang ya, langsung dia pergi lah ke Andalusia. Dia pergi ke Andalusia, tibalah di Andalusia. Setibanya di Andalusia, Ziryab mendapat kabar bahwa pemimpin Andalusia Abdurrahman I meninggal dunia. Wah, bayangin teman-teman, gimana udah jauh-jauh ya dari Afrika Utara ke Spanyol ke Andalusia, udah sampai Andalusia, yang ingin memfasilitasinya meninggal dunia. Wah, disitu dia udah mulai putus asa, dia ingin kembali lah, ingin hidup apa adanya di Afrika. Dia ingin ke Afrika Utara pada itu, dia ingin hidup apa adanya di Afrika Utara. Nah, pas dia mau pulang itu, pas dia mau balik, ada seorang Yahudi yang mengabarkan bahwa pemimpin saat ini juga pencinta seni, dia pencinta ilmu pengetahuan, yaitu putra Abdurrahman I yang memimpin Andalusia, yang pemimpin selanjutnya, yaitu Abdurrahman II ya. Nah, Abdurrahman II ini juga sangat suka terhadap kesenian, bahkan dia mempunyai proyek mengembangkan kebudayaan Islam di Andalusia ini. Nah, itu Abdurrahman II ini yang membawa Andalusia menjadi puncak kejayaan masa keemasannya dari Islam di Andalusia ini. Nah, Ziryab pun langsung didatangi oleh Abdurrahman II. Abdurrahman II langsung membawa Ziryab ke Cordoba, ke pusat pemerintahan. Nah, Ziryab difasilitasi mewah, difasilitasi rumah yang bagus, terus pokoknya biaya kehidupannya ditanggung semua di situ. Jadi kalau sekarang itu jadi duta kebudayaan. Dia disuruh mengubah budaya-budaya di sini menjadi budaya Islam. Dia mengubah apa saja sih? Dia tentunya mengubah musik. Dia mendirikan sekolah musik yang sampai 500 tahun setelah Ziryab meninggal masih ada. Dia mengubah alat musik ud yang tadinya 4 senar menjadi 5 senar, mengubah syair-syair, memperkenalkan syair-syair Islam, terus memperkenalkan memperkenalkan urutan makanan yang tadinya makanan masih tidak teratur menjadi teratur, yang makanan pembuka apa, makanan berat apa, nanti makanan penutupnya apa. Nah, seperti itu. Juga memperkenalkan gaya berpakaian, gaya potongan rambut. Itu Ziryab yang memperkenalkan kebudayaan di Andalusia itu. Banyaklah apa yang diubah Ziryab di Andalusia tuh, dari arsitektur, terus sampai dia dibikinin patung tuh di Andalusia. Nah, segitu dulu aja ya teman-teman, nanti akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang ingin bertanya tentang Ziryab lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.